Shalom, Shalom. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan. Kita datang mau beribadah, kita mau datang memuji dan menyembah nama Tuhan. Biarlah pada malam hari ini kita berikan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Jemaat-Mu pada malam hari ini datang untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pakai kehidupan kami Tuhan. Kami mau datang Tuhan dengan penuh kerendahan hati Tuhan. Kami mau datang Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu kami tinggikan dan kami puji. Kami siap Tuhan, kami akan mulai ibadah kami pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya aku hendak bermazmur bagimu selama renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Haleluya Yesus. Manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Terima kasih Tuhan. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allah, amin. Terima kasih Tuhan. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu.
yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Mari Bapak kita bangkit berdiri. Kita datang untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita berikan yang terbaik untuk nama Tuhan pada malam hari ini Tuhan Yesus. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Amin. Kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya lagu, ya Allah, aku hendak bermazmur bagi-Mu selama itu ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Inilah yang ku renungkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku
Mari kita sembah Dia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Engkau yang baik Tuhan. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Engkau yang baik. Oh haleluya. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau yang baik. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Engkau yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau yang baik Tuhan. Terima kasih. Sungguh dahsyat karya-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau luar biasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Oh haleluya Yesus. Engkau yang baik Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau yang baik Tuhan. Haleluya Yesus. Kami berserah kepada-Mu ya Tuhan. Kami berserah kepada-Mu Yesus. Oh haleluya. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya Yesus. Engkau yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Inilah yang ku renungkan dengan segenap hati. Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Hanya puja dan mengagungkan kepadamu. Biarlah manis kau dengar. Biarlah manis kau dengar. Tuhan manis kau dengar. Tuhan dan hatiku bersuka karena-Mu.
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya, berikan kemuliaan buat nama Tuhan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami siap, kami memuji Engkau. Kami siap, kami mau bersorak meninggikan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bersorak memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang berkata, bangkit serukan nama Yesus. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama
yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang penolong jiwaku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terhilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang penolong jiwaku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Oh, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau siap hati kami Tuhan mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan pada malam hari ini. Kami datang bawa hati kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Sadar ajaiblah gaya-Mu, adillah benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Sadar ajaiblah gaya-Mu, adillah benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Mulia nama-Mu, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau-lah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau-lah layak
sadar ajaiblah karya-Mu. Amin. Adillah, benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Selanjutnya saya berikan kepada hamba-Nya. Layaklah segala bangsa. Selanjutnya saya berikan kepada hamba Tuhan yang bertugas pada malam hari ini. Haleluya Yesus. Sebab Kaulah layak layak disembah. Mari katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Mari katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Engkau Tuhan masih bisa memberkati kami, memberikan kesempatan yang sangat berharga bagi kami untuk datang di tempat ini, memuji dan memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau membuka setiap rahasia firman-Mu kepada kami Tuhan. Engkau menjamah setiap hati-hati kami yang ada di tempat ini Tuhan. Layakkan kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan, sehingga kami bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Sehingga kami yang datang dengan dalam kelemahan, kami akan dikuatkan. Kami yang datang dalam keadaan sakit, kami akan disembuhkan oleh kuasa firman Tuhan yang akan bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Urapi hamba-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu tidak lebih dari jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Hamba-Mu bukan siapa-siapa. Pakailah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Setiap intimidasi kuasa kegelapan yang mau mengganggu setiap pemikiran kami, kami mau satukan iman kepercayaan kami mau tolak patahkan, hancurkannya di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, biarlah kami bisa tenang di dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita patut bersyukur bahwa Tuhan itu begitu baik. Tuhan itu begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Di mana kita bisa berkumpul di tempat ini dengan satu tujuan, yaitu meninggikan Tuhan dan memuliakan akan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, langsung saja kita akan belajar satu kejadian yang begitu luar biasa. Mari kita langsung saja ambil Alkitab kita. Kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-13.
Kita buka di dalam kitab Kejadian pasal 13. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Kita akan saling berbalas-balasan. Tidak mengapa, mari Bapak Ibu, saya jemput kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Saya akan baca ayat yang ke-5, Bapak Ibu ayat yang ke-6, dan kita saling berbalas-balasan. Saya akan membaca di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan di dalam Kejadian pasal 13 ayat yang ke-5, Tuhan berkata, juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Ayat yang ke-6. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kita sudah membaca satu kisah yang begitu luar biasa, yaitu tentang Abram dan Lot. Pada waktu itu Abram, yaitu Abraham, pada waktu itu belum dikatakan Abraham, masih disebut oleh Abram. Tetapi di sini kita akan belajar tentang Abram dan Lot. Kita tahu sendiri Bapak Ibu bahwa Abraham dan Lot ini adalah memiliki hubungan dekat, yaitu kerabat. Dan bisa saja Lot bisa memanggil Abram kepada Abram itu paman. Dan di sini kita akan bisa belajar bagaimana kita bisa hidup bijaksana di dalam mengambil keputusan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Kata bijaksana adalah hal yang banyak harus kita miliki. Karena kenapa kita harus memiliki yang namanya kata bijaksana? Karena hari-hari ini Bapak Ibu, kalau kita tidak menggunakan dengan bijaksana di dalam setiap masalah kita, di dalam setiap pribadi kita, dalam setiap kita melangkah dan menentukan keputusan, maka kita akan bisa salah langkah. Sehingga kebijaksanaan itu sangat penting. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, tentunya kita bisa belajar di dalam kebenaran firman Tuhan. Di sini ada satu kejadian yang begitu luar biasa antara Abram dan Lot. Antara pekerja-pekerja Lot dan pekerja-pekerja Abram. Yaitu tentang mereka berkelahi karena pengembalaan mereka. Karena mereka sudah memiliki banyak harta yang begitu luar biasa. Yang dulunya Lot itu tidak memiliki apa-apa, tetapi karena ia mengikut Abraham dan ia memiliki banyak harta. Dan Abraham juga memiliki banyak kekayaan. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, di sini kita akan bisa belajar bahwa ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, ada hal-hal yang penting yang perlu kita pelajari di dalam setiap kehidupan kita. Dan di sini kita bisa melihat bahwa suatu sifat yang kita perlu ketahui dari Abraham, yaitu dia tidak mau berkelahi dengan Lot. Artinya di dalam kehidupan Abraham itu ada sikap kerendahan hati. Sehingga Abraham katakan kepada Lot supaya mereka harus memisahkan diri. Kalau Lot ke kiri, maka Abraham ke kanan. Kalau Abraham ke kanan, maka Lot ke kiri. Dan di sini kita akan bisa belajar bagaimana
ketika kita bisa melihat dari seorang Bapak Abraham, di mana kita akan bisa melihat bahwa Abraham ini mengutamakan suatu kedamaian daripada perselisihan. Dia mengutamakan kedamaian daripada perselisihan. Artinya dia tidak mau mencari keuntungan di dalam setiap dirinya sendiri. Tetapi dia mau juga Lot itu juga bisa dapat mandiri atau bisa dapat berpisah dengan dia. Karena mereka itu sudah memiliki yang namanya barang-barang atau kekayaan yang begitu luar biasa pada waktu itu. Tetapi di sini kita bisa belajar bahwa Abraham ini dia menjauhi perselisihan antara Lot atau antara gembala-gembala Lot dan antara gembala-gembala Lot dan antara gembala-gembala Abraham. Di sini kita bisa melihat bahwa Abraham ini memiliki suatu kepemimpinan yang begitu luar biasa di dalam setiap keluarganya. Dia menjauhi yang namanya pertengkaran. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Bukan sekedar kami hamba Tuhan katakan kita harus menjauhi pertengkaran. Memang pertengkaran itu bisa terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu kita belajar supaya kita bisa menahan di dalam setiap kehidupan kita. Kita bisa menahan untuk apa? Menggunakan kata yang namanya bijaksana. Untuk kita bisa menentukan keputusan kita. Dan kita bisa belajar bahwa kita sebagai jemaat Tuhan. Kita dipanggil bukan hanya sekedar menjadi untuk pendamai saja. Bukan kita dipanggil untuk sekedar untuk menciptakan masalah saja. Tetapi kita akan bisa melihat. Dan kita bisa melihat bahwa kita harus menggunakan yang namanya kebijaksanaan itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Tentunya Bapak Ibu, untuk kita bisa jadi bijaksana, kita harus meminta bantuan kepada Tuhan. Katakan amin. Kenapa Abraham itu bijaksana? Karena dia meminta bantuan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita belajar firman Tuhan ini, kita akan bisa belajar bagaimana kita bisa belajar mengalah dan demi kebaikan orang yang ada di sekitar kita. Artinya Bapak Ibu kita belajar mengalah Bapak Ibu. Memang Bapak Ibu kita mengalah itu susah sekali Bapak Ibu. Saya sendiri hamba Tuhan, saya itu kalau mengalah itu susah sekali dalam setiap kehidupan kita. Tetapi saya yakin dan percaya kalau kita sama-sama dengan Tuhan. Sehingga tadi saya katakan bahwa kita meminta bantuan kepada Tuhan. Maka kita akan mampu Bapak Ibu. Sehingga kita bisa melihat bahwa kejadian ini begitu luar biasa antara Lot dan Abraham. Dan di sini kita akan bisa melihat bahwa Bapak Ibu kita perlu waspada. Jangan kita tergoda oleh pandangan yang menarik. Jangan kita tergoda oleh pandangan yang menarik. Karena Bapak Ibu hari-hari ini banyak orang-orang percaya suka yang menarik. Tetapi kita perlu ketahui Bapak Ibu. Hal yang menarik itu kadangkala banyak dunia sedorkan kepada orang-orang percaya. Banyak dunia sedorkan kepada orang-orang percaya hal-hal yang menarik. Kadangkala kalau kita tidak bijaksana Bapak Ibu. Kalau kita tidak meminta bantuan kepada Tuhan Bapak Ibu. Kita akan mudah tersesat Bapak Ibu. Sehingga kita punya Alkitab yang begitu luar biasa. Kita punya firman Tuhan yang begitu luar biasa. Yang dapat membantu saya dan Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Dan kita bisa melihat bahwa Lot ini memilih lembah Yordan karena dia melihat kelihatan itu subur. Dia melihat lembah Yordan ini adalah suatu yang begitu luar biasa, yang pertaniannya maju, yang setiap peternakannya maju pada waktu itu. Tetapi kita bisa melihat bahwa Lot ini hanya sekedar memandang saja secara jasmani. Dia tidak memandang secara rohani. Pada waktu itu juga ada orang-orang di sekitar situ. Tetapi orang-orang yang ada di sekitar itu mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka hanya
suka mengikuti apa yang mereka lakukan, sesuka mereka. Mereka tidak takut akan Tuhan. Sehingga Lot salah mengambil keputusan karena dia melihat itu sangat menarik. Dia tergoda. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Sehingga kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan, kisah yang begitu luar biasa. Kita perlu waspada Bapak Ibu. Jangan engkau tergoda oleh hal keindahan alam atau hal-hal yang menarik. Karena hal-hal yang menarik itu dapat membuat Bapak Ibu engkau binasa. Hal-hal yang menarik memang menguntungkan sesaat. Tetapi itu firman Tuhan dikatakan itu hanya bersifat semu. Yang bersifat sementara. Tetapi mari Bapak Ibu. Walaupun dimanapun kita dibuang. Dimanapun kita berada. Dimanapun kita bekerja Bapak Ibu. Kita perlu tahu bahwa sumber berkat itu adalah pribadi Tuhan Bapak Ibu. Katakan amin. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu. Kita tidak usah khawatir dengan apa yang menjadi pekerjaan kita. Kenapa kita meminta bantuan kepada Tuhan? Karena kita percaya bahwa Tuhan itu adalah sumber berkat itu. Walaupun kita bisa melihat keadaan itu bisa menjaminkan. Tetapi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan Bapak Ibu, kita bisa melihat Lot, dia melihat itu suatu pemandangan yang begitu luar biasa. Yang akan membuat pengembalaannya, yang akan membuat peternakannya itu akan maju. Tetapi dia hanya sekedar memandang secara jasmani Bapak Ibu. Dia tidak melihat kalau di sana orang-orangnya itu rohani atau tidak Bapak Ibu. Sehingga dengan pergaulannya di situ merusak kehidupannya Bapak Ibu. Dia berada dalam lingkungan-lingkungan yang tidak baik-baik saja. Karena dia mau memiliki hal-hal yang menarik Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan bisa belajar Bapak Ibu. Bahwa ketika kita bersama dengan Tuhan, kita bisa belajar dari seorang Abraham atau Bapak Abraham. Kita bisa belajar bahwa Abraham ini pasrah kepada Tuhan. Dia pasrah kepada Tuhan. Artinya di dalam setiap kehidupannya, dia yakin bahwa dimanapun Tuhan bawa, dimanapun Tuhan tempatkan dia, di situ Tuhan akan sertai dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu kita akan bisa belajar kisah ini. Dimanapun Tuhan membawa kita, dimanapun Tuhan menempatkan kita, di situ Tuhan pasti memberkati kita Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hati-hati pandangan Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu tertipu dengan hal-hal yang menarik. Seperti seorang Lot. Dia hanya mencari yang bersifat jasmani saja, yang bersifat kekayaan. Tetapi itu bersifat sementara. Tetapi Bapak Ibu kita akan bisa belajar bahwa berkat Tuhan itu menyertai orang yang mengandalkan dia. Sehingga apa firman Tuhan katakan? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepadanya. Orang yang diberkati adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang menaruh harapannya kepadanya, dia akan pasti kuat. Dia akan pasti berhasil Bapak Ibu. Walaupun banyak goncangan sana sini. Tetapi kalau dia tetap terus mengandalkan Tuhan, di situ dia akan bisa melihat bagaimana janji-janji Tuhan itu akan bekerja dalam setiap kehidupannya. Sebab itu mari Bapak Ibu kita akan sama-sama belajar bahwa kita perlu yang namanya kebijaksanaan seperti seorang Bapak Abraham. Kebijaksanaan itu kita akan bijaksana ketika kita menjadikan firman Tuhan itu sebagai panduan dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, seberapa Bapak Ibu yang ada tempat ini, mari engkau jadikan firman Tuhan itu sebagai panduan dalam setiap kehidupanmu. Artinya kita jadikan firman Tuhan itu sebagai petunjuk dalam setiap kehidupan kita. Tentunya Bapak Ibu kalau engkau membeli barang, tentunya di situ ada langkah-langkah petunjuknya. Kalau kita tidak ikut langkah-langkah petunjuknya, itu akan membahayakan dalam setiap kehidupan Bapak Ibu. Tetapi kalau kita mengikuti petunjuknya, tentunya kita akan mudah melakukan barang itu yang kita bisa gunakan dengan baik. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan belajar bagaimana
kita akan belajar dari Bapak Abraham bahwa Bapak Abraham ini dia belajar mengalah, dia belajar tidak tergoda oleh dunia. Ia percaya bahwa berkat Tuhan itu cukup bagi dia. Dan mari Bapak Ibu yang ada tempat ini, mari kita mengambil keputusan hari ini supaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, kitalah yang akan menerima ahli waris dari Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu, mari engkau meletakkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Mari engkau meletakkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Ketika engkau meletakkan kepercayaanmu kepada Tuhan, di situ engkau akan bisa melihat bahwa Tuhan akan menepati janji-janjinya kepada Bapak Ibu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan ini hanya mengingatkan kepada kita Bapak Ibu, supaya kita perlu berhati-hati di dalam setiap menentukan keputusan kita. Kita perlu berhati-hati bahwa ketika kita bersama dengan Tuhan, kita akan bisa meraih apa yang kita inginkan. Yang penting Bapak Ibu, engkau tetap terus andalkan Tuhan dalam setiap kehidupanmu Bapak Ibu. Kita akan bisa belajar dari kisah yang begitu luar biasa ini antara kisah Abraham dan Lot, di mana mereka mengambil keputusan dan di mana kita bisa belajar dari Abraham. Di situ dia belajar mengalah untuk mengambil keputusan yang baik, yang dia tidak terpengaruh dengan keindahan, dengan kekayaan, tetapi dia hanya terfokus kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu yang ada tempat ini, engkau fokus kepada Tuhan. Engkau mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupan Bapak Ibu. Dengan engkau fokus kepada Tuhan Bapak Ibu, di situ kuasa Tuhan akan bekerja di dalam setiap kehidupanmu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu engkau khawatir dengan usaha pekerjaanmu Bapak Ibu. Tetapi mari Bapak Ibu, kadangkala hari-hari ini banyak orang-orang percaya hanya terfokus mencari berkat. Tetapi mereka tidak tahu mencari di mana sumber berkatnya itu. Kita bisa belajar dari Bapak Abraham, dia mencari sumber berkatnya itu kepada Tuhan. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan dia membangun mesbah doa kepada Tuhan. Malam hari yang indah ini mari Bapak Ibu, hubunganmu dengan Tuhan, hubunganmu dengan Tuhan itu yang akan menentukan setiap kehidupan Bapak Ibu. Seringkali Bapak Ibu, kita hanya terfokus hal-hal yang menarik. Kita hanya terfokus hal-hal yang membuat kita menyenangkan. Tetapi Bapak Ibu, ingat Bapak Ibu, bahwa dunia menyodorkan hal-hal yang menarik. Tanpa Bapak Ibu meminta bantuan kepada Tuhan, Bapak Ibu tidak akan mampu untuk menghadapi semuanya itu. Tetapi Bapak Ibu, di malam hari yang indah ini, kami hamba Tuhan hanya mengingatkan Bapak Ibu, mari engkau mengasihi Tuhan. Engkau renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, maka perjalanan Bapak Ibu akan berhasil. Yang Bapak Ibu kerjakan itu akan berhasil ketika engkau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Mari kita angkat satu pujian yang berkata, aku mengasihimu Yesus. Mari Bapak Ibu kita semuanya bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mengakui bahwa kita mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi dalam setiap pekerjaan kita, apapun yang menjadi masalah kita Bapak Ibu, kita letakkan hidup kita kepada Tuhan. Bahwa kita tetap terus mengasihi Tuhan.
Walaupun kita tidak diberkati, kita tetap mengasihi Tuhan. Kita tetap terus mengandalkan Tuhan. Kita tetap terus mengejar sumber berkat itu. Mari ambil keputusan, kau renungkan firman Tuhan. Kau renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Bahwa firman Tuhan katakan perjalananmu akan berhasil. Perjalananmu tidak akan sia-sia. Engkau pegang firman Tuhan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari katakan, ku renungkan. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Mari Bapak Ibu, kau pegang firman Tuhan. Kau lakukan firman Tuhan. Kalau kita lakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Menyenangkan hatimu. Mari katakan, ku renungkan. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Dengan lembut katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Hanya itu yang menjadi kekuatan kita, Bapak Ibu. Kalau kita renungkan firman Tuhan itu, mari Bapak Ibu, engkau renungkan dengan sungguh-sungguh. Hari-hari ini adalah bukan hari-hari yang baik-baik saja, Bapak Ibu. Tetapi di mana hari-hari kita diproses. Tetapi dengan proses, semakin kita renungkan firman Tuhan, semakin kita bisa melihat mujizat Tuhan akan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Mari katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Timu katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami mengambil keputusan dengan bijaksana. Kami tidak sembarangan untuk mengambil keputusan, tetapi kami meminta bantuan kepada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, dimanapun Tuhan bawa kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami untuk bekerja, di situ pasti ada berkat-berkat Tuhan yang akan mengalir di dalam setiap usaha pekerjaan kami. Karena kami tahu bahwa Engkau Tuhan sumber berkat yang sesungguhnya. Yang perlu kami kejar ialah
Engkau Tuhan. Ajarilah kami Tuhan sebagai jemaat-jemaat Tuhan, supaya kami tidak mudah tertarik dengan apa yang dunia sedorkan dalam setiap kehidupan kami. Supaya kami tetap terus berhati-hati, tetap terus memegang firman-Mu, karena firman-Mu yang akan menuntun kami, karena firman-Mu yang menjadi panduan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu tidak bisa dapat berkata-kata dengan baik, tetapi hamba yakin dan percaya bahwa kuasa Roh Kudus yang akan menerjemahkan setiap firman-Mu kepada setiap hati-hati jemaat, sehingga mereka semuanya akan merenungkan siang dan malam, dan mereka akan berhasil setiap pekerjaan mereka, karena mereka berpegang kepada firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan buat nama Tuhan kita. Haleluya Yesus. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan pada malam hari ini. Kita nyanyikan pujian yang berkata, biar bumi akan berlalu. Haleluya Yesus. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini Tuhan, mengajarkan kami untuk merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang hidup, yang telah menopang kehidupan kami Tuhan. Pada malam hari indah ini Tuhan, jemaat-Mu telah memberikan persembahan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap persembahan kami pada malam hari ini Tuhan. Nama-Mu kami tinggikan dan kami puji. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Inilah menjadi syukur kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Memuji pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan. Haleluya Yesus, ajar Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Oh, kami memuji kebesaran-Mu.
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi bersama-sama kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran. Haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib. Tuh lagi bersama-sama. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan, pujian, hormat, pengagungan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih buat malam hari yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bisa bersama-sama berkumpul memuji, memuliakan, meninggikan Engkau. Juga mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Kami percaya malam hari ini berkat-berkat rohani telah Engkau curahkan menjadi bagian kehidupan kami. Sumber kekuatan kami adalah di dalam Engkau. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau lihat seberapa umat Tuhan yang telah hadir malam hari ini. Kami datang membawa hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang tidak terbatas, yang tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Engkau sanggup membela, menolong kehidupan umat Tuhan yang hadir malam hari ini. Ada doa-doa kerinduan, permohonan yang dinaikkan di hadapan hadirat Tuhan. Kami berkata biarlah di dalam nama Yesus Tuhan, kami terima pertolongan Tuhan. Kami terima jalan keluar. Kami terima kasih karunia Tuhan. Yang datang dengan sakit di dalam nama Yesus, Engkau pulang dengan kesembuhan dari Tuhan. Engkau yang datang dengan susah, biarlah Engkau pulang dengan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kembali kami datang membawa secara khusus untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, biarlah bangsa kami akan mengalami sebuah perubahan yang luar biasa. Dengan kondisi keadaan yang sedang terjadi saat ini, seluruh masyarakat merindukan perubahan yang luar biasa untuk bangsa ini. Untuk itu kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau membuka mata hati para pemimpin bangsa kami untuk menyadari pentingnya sebuah perubahan yang luar biasa. Mereka meninggalkan kefasikan Tuhan, segala macam bentuk korupsi yang begitu merajalela di Indonesia ini. Biarlah itu bisa diberantas Tuhan, supaya bangsa ini menjadi bangsa yang makmur. Seluruh umat Tuhan menjadi umat Tuhan yang sejahtera adanya Tuhan. Dan seluruh masyarakat bisa menikmati kekayaan alam, kekayaan yang begitu luar biasa di bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya rencana-Mu indah untuk bangsa ini. Amat terlebih kami berdoa biarlah Engkau selamatkan Indonesia. Engkau selamatkan bangsa ini. Biarlah banyak jiwa-jiwa akan datang kepada Tuhan, mengakui Yesus adalah Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu akan tercurah menjadi bagian bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang telah melayani malam hari ini mengambil bagian dalam pelayanan. Kami percaya apa yang kami berikan persembahkan untuk Tuhan tidak ada yang sia-sia. Allah yang mempunyai alam semesta, segala sesuatu sanggup untuk membalaskan yang terbaik untuk kehidupan kami, anak-anak-Mu yang setia, mengasihi dan mencintai Engkau dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, mari bersama-sama kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang dikasihi, dicintai dan diberkati oleh Tuhan, terimalah anugerah, kebaikan, kemurahan dari Bapa di sorga. Cinta kasih, anugerah, keselamatan dari Tuhan Yesus
penyertaan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua kita diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.